Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus Wakil Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Jumat 28 April 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita lihat kembali penggalan firman Tuhan pada kesempatan ini. Demikian penggalan firman Tuhan tersebut, "Jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Sahabatku yang terkasih, sungguh perkataan Yesus ini keras sekali sahabatku, dan sulit dimengerti. Namun, bukan bagi mereka yang mengenal Yesus sebagai roti hidup. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat lebih jauh lagi dari kitab Perjanjian Lama sahabatku, roti dan anggur sungguh dipersembahkan dalam kurban syukur sebagai tanda terima kasih kepada Sang Pencipta, sebagai pemberi dan juga pemelihara kehidupan manusia sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, kenangan akan mana di padang gurun sungguh mengingatkan orang Israel bahwa mereka hidup tidak hanya dari roti dari dunia, tetapi juga oleh roti spiritual sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam perjamuan terakhir, Yesus memberkati anggur dan memberikan kepada para murid seraya berkata, sahabatku, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dari perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sungguh sahabatku yang terkasih, di sini dia sedang menunjuk pengorbanan dirinya di salib ketika dia menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih, ketika Yesus memerintahkan para muridnya untuk makan dagingnya dan minum darahnya, dia sedang mengajak kita semua mengambil bagian dalam kehidupannya dan menjadikannya sebagai pusat hidup kita sahabatku. Kehidupan yang dia berikan kepada kita semua adalah kehidupan Allah sendiri. Makan daging dan minum darah Yesus yang perlu sungguh dipahami sebagai kiasan kesatuan antara Yesus dan pengikutnya, dirayakan dan dihidupkan kembali dalam perayaan Ekaristi sahabatku.
Lantas menjadi pertanyaan sebagai bahan refleksi kita, apakah kita sudah merasakan kesatuan dengan Allah dalam Ekaristi? Jawabannya ada di dalam hati sahabat yang terkasih semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau memelihara dan menopang kami dengan kehadiran-Mu sendiri dan sabda-Mu yang menghidupkan. Semoga kami semua semakin lapar akan Dikau dan hanya dipuaskan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.